Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita ini ya. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Selesai. Sebelumnya, apakah Anda pernah melakukan bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Ya, jadi mengulas kembali ya mengenai apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling, di mana di sini ada pemimpin kelompoknya yaitu Ibu sendiri, kemudian anggota kelompoknya yaitu Anda semua. Di mana di sini kita akan membahas satu topik atau satu permasalahan yang lagi hangat-hangatnya atau lagi viralnya pada saat sekarang ini, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan bimbingan kelompok itu adalah salah satunya yaitu melatih Anda untuk berbicara, percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya ya. Dalam bimbingan kelompok ini kita semua diikat oleh beberapa azas. Yang pertama yaitu azas kesukarelaan, di mana azas kesukarelaan ini Anda tidak terpaksa untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Yang kemudian azas yang kedua, azas keterbukaan, di mana azas keterbukaan ini Anda bebas mengeluarkan pendapatnya ya. Yang ketiga, azas kegiatan, di mana azas kegiatan ini kita lakukan dari awal sampai akhirnya nanti, sampai penutupan nanti. Yang keempat yaitu azas kenormatifan, di mana azas kenormatifan ini itu azas yang berlaku di lingkungan masyarakat kita. Nah, yang terakhir ini yaitu azas kerahasiaan. Inilah azas yang paling penting dalam bimbingan kelompok kita, yaitu apapun permasalahan, apapun yang kita bicarakan dalam kelompok ini cukup sampai di kelompok ini saja, jangan sampai nanti dibawa keluar ya. Untuk lebih untuk memperhangat bimbingan kelompok kita ini, baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya ini ya, Ibu sebenarnya Ibu, nanti dilanjutkan oleh temannya dengan menyebutkan teman sebelumnya, ya, paham? Ya. Perkenalkan, nama saya Opi Asri Nica. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fitra Hidayah, teman saya Opi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ademulana, teman saya Opi dan Fitra. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Haza Salsabila bersama Opi, Fitra dan Adrian. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zulkaima, teman saya Opi, Fitra, Adrian dan Haza. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul bersama Opi, Fitra, Adrian, Haza dan Sofia. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa dan teman-teman itu Opi, Fitra, Rian, Haza, Sofia dan Aura. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Opi Fitra dan Ria, teman saya ada Opi, Fitra, Adrian, Haza, Sofia, Aura dan Rizkia. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Khalaf Pratama Putra, sama teman saya yaitu Opi, Fitra, Adrian, Haza, Aura, Silvi, Kia, Eni, dan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sarabina Mikaela dan bersama teman saya yaitu Opi, Fitra, Adrian, Haza, Sylvia, Aura, Kia, dan juga Eni dan Farhan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ujal KPR. Saya di sini bersama Opi, Fitra, Adrian, Haza, Sylvia, Aura, Zaskia, Yeni, Farel, Sarah, dan selanjutnya. oke, seperti sana perkenalan kita ya. Jadi kurang lagi di sini kelompok kita ada Fitra, Adrian, Haza, Sylvia, Aura, Zaskia, Yeni, Farel, Sarah, dan Puji. Oke, baik. Dalam bimbingan kelompok ini topik kita ada dua jenis ya, dua macam. Itu yang pertama topik tugas, di mana topik tugas ini ditentukan oleh pemimpin kelompok. Yang kedua yaitu topik bebas. Topik bebas itu yaitu topik yang ditentukan oleh anggota kelompok. Jadi sekarang kita menggunakan topik bebas ya. Nah, menurut Ananda, apakah topik yang kita angkat dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ini? Silakan Adrian. bagaimana kalau kita ada Remaja bagus kan? Gimana kalau pengaruh internet terhadap remaja? Salah ya? sebenarnya kalau sebelum orangnya
perilaku menyimpang, Bu. Lagi? Bagaimana kalau tentang pendidikan diri? Jadi udah banyak nih topik yang Ananda kemukakan. Menurut Ananda, apa nih topik yang bagusnya yang kita angkat pada bimbingan kelompok kita ini? Bagaimana kalau tentang perilaku menyimpang yang disampaikan oleh Kak tadi? Karena kan perilaku menyimpang ini sangat banyak ruang lingkupnya, dan apalagi untuk kita para remaja itu sangat banyak terjadi di sekitar kita. Bagaimana yang lain? Setuju. Jadi kita mengangkat topik kita yaitu mengenai perilaku menyimpang, ya. Jadi perilaku menyimpang. Menurut Ananda, perilaku menyimpang itu apa sih? Kakak ini Perilaku menyimpang itu adalah perilaku di mana seseorang melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma-norma yang telah ada di masyarakat. yang lain bagaimana katanya? Silakan Alkara. Perilaku menyimpang adalah sebuah perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang lain bagaimana katanya? Perilaku menyimpang itu suatu perilaku yang harus dijauhi, tidak harus diterapkan dalam kehidupan tadi saat ini. Yang lain? Oke. Menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Jadi itulah penting dari perilaku menyimpangnya, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau aturan di lingkungan masyarakat kita, ya. Kemudian apa sih ciri-cirinya seseorang yang melakukan perilaku menyimpang itu? Seseorang yang bisa kita lihat, contohnya itu seorang yang melakukan pernikahan dini, Bu. Terus pergaulan bebas. Ya, yang lain bagaimana? Kalau ciri-ciri perilaku menyimpang itu tidak sesuai dengan tatanan atau porsinya masing-masing. Misalkan hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang buruk oleh orang lain dan tidak sesuai atau tidak sepantasnya dilakukan. Oke, yang lain? Apa ciri-cirinya? Kalau perilaku menyimpang itu ciri-cirinya itu tidak sesuai dengan etika-etika yang ada di masyarakat. Ya. Yang lain bagaimana tampaknya? Ya, jadi banyak sekali ya kita lihat bagaimana ciri-ciri perilaku menyimpang itu, ya. Kemudian jika seseorang yang tidak melakukan perilaku menyimpang, apa sih faktornya sehingga mereka itu bisa melakukan perilaku menyimpang? Silakan sekarang. Menurut saya Bu, bisa jadi karena berbagai faktor. Salah satunya mungkin faktor lingkungan yang ada dari lingkungan keluarga maupun lingkungan luar keluarga. Karena ada yang bilang bahwasanya lingkungan keluarga merupakan pendidikan basic, pendidikan dasar bagi seseorang itu, dimana dia akan berperilaku di luar lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan keluarga tersebut. Yang lain? Mungkin karena adanya trauma, Bu. Karena ketika kita memiliki sebuah trauma di masa lalunya, sehingga kita dapat melakukan sebuah tindakan perilaku menyimpang. Azhar? Faktor menyimpang bisa terjadi karena pengaruhnya dari teman budaya. Perilaku menyimpang itu bisa terjadi karena kurangnya kontrol terhadap kita sehingga meluapkan emosi dalam menghasilkan. Ada lagi? Ini Perilaku menyimpang bisa terjadi dikarenakan pengaruh dari internet yang saat ini lagi marak-maraknya, dan juga dari internet tersebut memiliki dampak negatif yang berdampak kepada orang-orang yang saat ini melakukan perilaku menyimpang. Jadi banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi seorang bisa melakukan perilaku menyimpang. Salah satunya itu keluarga, di mana keluarga itulah salah satu ujung tombaknya, berawalnya sehingga seseorang bisa melakukan istilahnya apa ya, keluar dari zona yang tidak nyamannya, gitu ya. Kemudian bagaimana dampaknya bagi dirinya maupun orang sekitarnya? Seperti apa dampaknya yang terlihat? Kalau menurut Uci ya, Bu, seorang yang melakukan perilaku menyimpang itu dampak terhadap dirinya itu merugikan dirinya sendiri, dan selanjutnya juga dapat menimbulkan sifat trauma, rasa trauma dan stres, bahkan dapat menghancurkan masa depan. Kalau misalnya akibat yang dapat diberikan kepada perilaku pelaku dan korban, nantinya itu mereka dapat di-blacklist dari masyarakat karena tindakan yang dilakukan dari si pelaku maupun dari korban.
atau lingkungan luas. Bahkan jika hal tersebut diedarkan, apalagi di era yang sekarang ini, zaman teknologi yang semakin canggih, informasi dapat tersebar secara luas. Maka perilaku-perilaku menyimpang tersebut dapat juga diedarkan atau di-share melalui media sosial, dan itu sangat berdampak apalagi bagi kalangan remaja dan anak-anak yang masih mudah untuk terpengaruh oleh dampak-dampak media sosial. Ya, jadi banyak sekali ya dampaknya yang kita lihat ya seorang perilaku menyimpang itu. Jadi di lingkungan, apalagi di lingkungan kita, lingkungan sekolah, kemudian kita di memiliki sangat banyak sekali contohnya yang kita lihat ya. Apa tuh salah satu contohnya yang kalian lihat di lingkungan masyarakat kah, atau di lingkungan sekolah? Misalkan ini Seperti yang bullying yang dilakukan antara satu teman ke temannya yang lain, ya. entah itu karena tidak suka ataupun ada faktor lain. Mungkin adanya pelecehan seksual bu. Iya. Bisa kayak seperti contoh yang lagi viralnya kemarin ya. Iya. Contohnya kayak di berita kita lihat kayak kasusnya Nia itu ya. Iya, Bu. Lagi. Mungkin maraknya penggunaan kelompok atau nanti bisa juga mereka mengajak sekawannya untuk melakukan tawuran hanya untuk dengan alasan untuk memuaskan kepuasan sendiri. Adanya pergaulan bebas bu, salah memilih teman dan dapat menjerumuskan kita ke perilaku yang menyimpang. Iqbal, kalau kita dari lingkungan masyarakat yang marak terjadi itu adalah salah satunya adalah pernikahan dini, di mana pernikahan dini ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal, misalkan karena kurangnya edukasi atau tingkat pendidikan baik itu dari diri sendiri maupun orang tua dan latar belakang keluarga. Terus juga ada karena kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak-anaknya terjebak akan pergaulan bebas yang mengakibatkan hal-hal yang tidak seharusnya yang mengharuskan mereka untuk menikah dini, dan hal tersebut sangat memiliki dampak yang tidak baik, apalagi bagi dirinya yang harus berkeluarga dengan usia dini, belum siap dengan keadaan mental dan psikisnya untuk berkeluarga. Lagi tampaknya yang lain. Perilaku korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh para politisi, tetapi juga bisa dilakukan oleh siswa-siswa seperti meminta sumbangan maupun dia menikmati uang tersebut. Banyak sekali ya contohnya ya di lingkungan kita ya. Bagaimana tuh seandainya ada di lingkungan Anda ya yang melakukan perilaku menyimpang, apa contoh penanganannya atau cara penanggulangannya? Mungkin kalau misalnya ada dulu beberapa hal yang dipikirkan bagi saya untuk menangani adanya penyimpangan perilaku di masyarakat yang itu di lingkungan sekolah kita dengan mengadakan kampanye. Tentunya kampanye ini harus rutin diedarkan, di-share terkait apa saja sih dampak-dampak yang terjadi jika kita melakukan penyimpangan dan apa yang harus kita lakukan terhadap penyimpangan tersebut agar tidak terlalu marak maupun agar kita sendiri tidak terjerumus dalam masalah. Menurutnya bu, bagaimana cara lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih memperbanyak ibadah, bersedekah, dan juga mengikuti forum remaja masjid, di mana di dalam itu kita hanya membahas hal yang baik dan kita dapat memikirkan apa saja dampak dari perilaku menyimpang itu, sehingga kita dapat menghindari perilaku yang menyimpang itu. Yang lain apa lagi? Misalkan ini Seperti kita memilih tempat yang baik, karena kita tidak tahu benar-benar memiliki pengaruh buruk terhadap diri kita, sehingga kita itu terjerumus untuk masuk kepada lingkaran yang tidak baik. Yaitu agar kita tidak masuk kepada lingkaran yang tidak baik itu, hendaklah nyari tempat yang baik-baik saja dan bisa kita ambil manfaatnya dalam pertemanan dia.
selayaknya memberikan kenyamanan kepada anaknya sehingga hal-hal tersebut menimbulkan keadaan mental yang bermasalah, keadaan atau ketidaknyamanan dalam diri seorang anak sehingga mereka melampiaskan hal tersebut dalam bertingkah atau berbuat di mana hal tersebut dapat merumuskan ke dalam perilaku. Dan itu juga selain edukasi orang tua, kita juga perlu mengedukasi teman-teman sebaya. Seperti saat ini kita sebagai teman-teman yang memiliki edukasi di bidang tersebut, seharusnya kita lebih banyak mengajak teman-teman yang lain untuk dapat bergabung sehingga mereka juga bisa mendapatkan dampak positif dan mengetahui tentang bahaya-bahaya perilaku menyimpang tersebut. Lagi sahabatnya lain. Jadi banyak sekali ya contoh penanganan yang bisa dilakukan untuk korban yang melakukan perilaku menyimpang. Korban maupun tersangka yang melakukan jadi banyak sekali ya cara penanggulangan untuk pelaku menyimpang. Nah, jauh ini kan kita udah bahas ini mengenai pelaku menyimpang. Jadi siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan yang kita dapat setelah membahas topik ini? Dari semua hal yang sudah kita bahas tadi, nah dari awal kita udah bahas mengenai perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, misalkan adanya ketidaknyamanan atau faktor keluarga, karena keluarga merupakan hal dasar bagi seseorang, di mana keluarga adalah tempat pertama mereka untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelajaran dan hal-hal lainnya. Terus yang selanjutnya ada faktor pertemanan atau pergaulan, di mana kita sebagai seseorang yang tidak bisa hidup sendiri atau makhluk sosial, pasti kita bergaul dengan orang lain. Nah, dengan hal tersebut kita harus bisa memilih lingkungan yang positif dan menghindari lingkungan-lingkungan yang akan berdampak bagi kita, di mana misalkan ada lingkungan tidak baik, maka berusaha untuk menghindari lingkungan tersebut. Dan kita sebagai orang yang mengetahui hal tersebut memperbanyak perluasan informasi sehingga semakin banyak yang tahu dan semakin banyak yang dapat menghindari perilaku tersebut. Itulah kesimpulan kita dari kegiatan di minggu ini. Ada yang lain? Setuju dengan apa yang kita tadi. Jadi udah kompleks saya disampaikan Fitra ya. Kemudian jadi ya, ibu ulang kembali mengenai kesimpulan Fitra itulah. Ibu ulang kembali mengenai kesimpulan dari kegiatan kita ini adalah jadi pelaku menyimpang itu adalah pelaku yang melanggar ya, yang di luar konteks kalau bahasa ibu di luar jalurnya ya, pelaku yang melenceng dari norma-norma yang ada di diri kita. Banyak sekali ya contohnya kita temui apalagi kalau di dunia pendidikan, sama seperti bullying, kayak seperti kekerasan siswa dan kayak seperti ada pelecehan seksual, kan banyak sekali ya yang kita dengar di berita maupun di televisi maupun di sosial media yang lain. Jadi sebagai Anda sebagai siswa, jadi kalau seandainya nanti ada teman seperti itu, ya Anda udah tahu nih caranya untuk menanggulangi atau menangani yang dialami oleh teman ya. Ini meminta nih apa kesan dan pesannya setelah melakukan kegiatan ini. Kesan dan pesan saya setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, yaitu yang pertama dari pembahasan topik, saya lebih mengetahui apa saja sih topik apa saja tentang pelaku penyimpangan dan remaja dan bagaimana cara penanggulangannya dan apa saja dampaknya,
sehingga membuat saya lebih tidak mau lagi untuk terjerumus ke sana. Dan lebih memilih untuk mendekatkan diri kepada yang lebih benar dan lebih sering konseling antara teman-teman dan maupun orang yang kita ketemui, dan itu sangat berguna sekali. Karena kita berkumpul di sini, tentunya ada berbagai isi kepala yang sudah tertuangkan sini terkait perilaku menyimpang yang terjadi, dan banyak sekali penyampaian yang benar-benar berguna untuk saya sendiri jujur pribadi, bahwasanya ternyata ada banyak hal yang memang harus dihindari terkait penyimpangan perilaku ini, dan penyampaian tadi sangat setuju sekali dari saya pribadi, karena perilaku menyimpang ini sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu saya memiliki pesan terhadap teman-teman semua di sini, kalian jangan sampai pembicaraan ini berhenti di sini saja. Maksudnya pembicaraan boleh berhenti, namun tindakan tidak boleh berhenti di sini. Melainkan tindakan harus sampai keluar nanti. Bagaimana kita nanti akan mengedukasi teman sebaya, mengedukasi pihak-pihak yang harus diedukasi dan sebagainya. Oke, nah itu anak pesan-pesannya. Kalau berbicara pesan-pesannya dengan adanya diskusi atau bimbingan kelompok ini, kita yang awalnya mungkin saling kenal tetapi tidak terlalu menyalurkan dan saling berbicara banyak tentang hal-hal di sekitar kita, kalau dengan adanya bimbingan kelompok ini kita dapat bertukar pikiran dan mengenal lebih dekat lagi antar teman dan menjalin hubungan yang lebih akrab lagi, untuk tentunya untuk menyebarkan dan membantu juga serta mengedukasikan kepada teman-teman kita yang lain tentang hal-hal yang berlaku atau banyak terjadi di masyarakat, baik itu hal-hal negatif, dan bagaimana cara kita untuk menanggulangi atau mengurangi hal-hal tersebut, baik itu di kalangan kita maupun orang lain. Yang lain? Pesan-pesannya. Saya terutama saya juga terima kasih kepada ibu dan teman-teman sekalian yang mengajukan pendapat atau bagaimana pendapat dari tersebut atau cara menanggapinya, dan saya juga menambah wawasan saya untuk menjadi sebenarnya ini tidak boleh dilakukan, ini harus dijauhkan, dan menambah juga pengetahuan dari pelaku penyimpangan. Dengan diadakannya bimbingan kelompok ini, saya lebih tahu banyak apa itu penyimpangan di masyarakat, lebih menambah wawasan saya juga, dan berterima kasih juga sama ibu karena dengan diadakannya bimbingan kelompok ini lebih banyak pengetahuan yang sebelumnya saya belum tahu, jadi lebih tahu lagi. Kesan saya pada bimbingan kelompok pada saat ini, yang dimana kita membahas tema tentang perilaku menyimpang. Kita ingin mengetahui bahwa perilaku menyimpang itu harus kita hindarkan, dan kita tidak boleh dekat-dekat atau menjadi orang yang memiliki perilaku menyimpang. Dan juga kita ketahui bahwa faktor-faktor perilaku menyimpang itu bisa terjadi dari teman ataupun keluarga. Dan juga karena di bimbingan kelompok ini kita ketahui bahwa kita bisa menjadi penanggulangan atau memberikan saran kepada orang-orang yang telah masuk kepada lingkaran perilaku menyimpang. Nah, ini bagaimana pesan dan kesannya setelah melakukan kegiatan ini? Ya, sekarang Tara. Pesan-kesan yang saya sampaikan dari setelah adanya diskusi kelompok ini, yaitu dari penjelasan kita tadi mengenai perilaku menyimpang, bahwasanya banyak faktor yang dapat menyebabkan adanya perilaku menyimpang. Salah satunya mungkin karena adanya kurangnya edukasi dari orang tua. Nah, jadi harapan saya ke depannya nantinya agar orang tua yang ada di sekitar kita ini memiliki banyak ilmu agar dapat mengedukasi para anak-anaknya nanti agar tidak dapat masuk ke menjadi pelaku penyimpangan, pelaku penyimpang. Keras. Nah, oke, terima kasih atas saran dan permasalahan semuanya ya. Sebelum kita menutupi kegiatan kita ini, Ibu mau kita melakukan salah satu yang
Iya. Oke. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tampuk santiang. Aku suwo, aku tidak, suwo aku, santiabana. Ya, selanjutnya diucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Jika ada kata-kata ibu yang salah atau kurang penyampainya, ibu minta maaf ya. Ibu berharap untuk selanjutnya kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Jadi akhir kata dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.